Silakan Alda. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi ilmu komunikasi, ingin memaparkan sedikit mengenai perkembangan regulasi pers media cetak. Sebelumnya, kami berisikan 5 orang anggota dalam kelompok 1. Yang pertama saya, Jolonis Kaldakoli, ada rekan saya, Grisela Atandima, Sebastian Fogruna, Teresa Tapung, dan Prahersa Putra. Saya sebagai pemateri pertama akan memberikan sedikit gambaran mengenai regulasi media. Media merupakan forum yang berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan, baik bertaraf nasional maupun internasional. Untuk itu, media memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pembentukan pola pikir, sikap, dan perilaku halayak. Agar perilaku media selaras dengan kepentingan nasional, maka dibutuhkan regulasi yang menjamin profesionalisme media. Apa yang dimaksud dengan regulasi? Regulasi adalah peraturan yang harus diikuti oleh media dalam menjalankan peran dan fungsinya di dalam masyarakat. Regulasi dapat berbentuk peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti Undang-Undang Pers atau Kode Etik yang berupa keputusan organisasi profesi seperti Kode Etik Jurnalistik, harus dipatuhi dan dipahami sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan regulasi pers media cetak di Indonesia saat ini. Perkembangan regulasi tentang pers media cetak di Indonesia dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, periode pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua, periode pada masa penjajahan Jepang. Yang ketiga, ada periode Orde Baru. Dan yang keempat, ada periode di era reformasi. Keempat periode ini akan dibahas secara mendalam oleh rekan saya, Sebastianus. Baik, yang pertama itu adalah era penjajahan Belanda. Orang Indonesia pada masa itu belum mengenal tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang memadai, sehingga sangat tidak mungkin bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menerbitkan akhbarnya sendiri. Untuk percobaan pertama itu dimulai pada masa Gubernur Jenderal Van Imhoff, yaitu pada tahun 1774, di mana beliau menerbitkan Bataviasche Noveles, namun penerbitan itu hanya berjalan selama 2 tahun saja. Kemudian para direktur VOC di negeri Belanda melarang surat kabar tersebut dengan alasan penerbitan itu telah menimbulkan akibat yang membahayakan negeri Belanda. Kemudian pemerintah kolonial tetap mengawasi pers, baik Belanda, Cina maupun Indonesia demi kepentingan kekuasaan. Pada tanggal 7 September 1931, pemerintah Belanda malah mengeluarkan Pers Breedable Ordonnantie, beberapa koran Indonesia ditutup pada masa pendudukan ini. Kemudian selama ancaman Bredel tersebut, pers Indonesia senantiasa diincar dengan aturan Hatsai Artikelen. Pada awal abad ini, pers Indonesia tersebut dijadikan alat perjuangan Indonesia atau alat perjuangan nasional setelah tumbuh sebagai organisasi politik dalam artian Budi Utomo, Indise Partij, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 12 Desember tahun 1966 itu lahir Undang-Undang Pokok Pers nomor 11 tahun garing 1966. Sebelum lahirnya undang-undang ini, terlebih dahulu itu dikeluarkan peraturan berkenaan dengan pers oleh Kasat selaku penguasa militer pada 14 September tahun 1956. Peraturan nomor PKM garing 001 garing 0 garing 1956 sangat mirip dengan di mana peraturan tersebut sangat mirip dengan Hatsai Artikelen. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Hersa. Yang selanjutnya ada di era penjajahan Jepang. Selama 3 tahun pendudukan Jepang, wartawan Indonesia melihat sendiri bagaimana Jepang menggunakan pers demi kepentingan Jepang.
Para wartawan juga memperoleh latihan teknik penerbitan modern. Kantor berita Jepang, Domei, memberi kesempatan kepada wartawan penggagas antara untuk memanfaatkan kemudahan alat komunikasi baru yang tidak pernah mereka gunakan sebelumnya. Pada era pendudukan Jepang, pers dilarang menggunakan bahasa Belanda. Sebagai gantinya, orang Indonesia terkena pengaruh mentalisasi Jepang di masa perang. Mental ini kemudian memperkuat konsep negara integral dalam hubungannya dengan pembangunan bangsa, serta ketidaksukaan terhadap liberalisme Barat. Kenyataan itu memainkan peranan penting dalam menentukan kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Basic Law. Lebih dari itu, Jepang telah meninggalkan sistem pergeseran pers. Selanjutnya ada masa Orde Baru. Untuk kehidupan pers masa itu disebut sebagai usaha pembenahan seperti pembentukan Departemen Penerangan, pendirian PWI, dan lembaga-lembaga komunikasi lainnya. Penguasa Orde Baru membuat tonggak politik dalam praktik pers, yakni mengeluarkan UU nomor 11/1966 dan UU nomor 4/1967. Tetapi justru yang kemudian hadir menimbulkan kontroversi karena terlalu banyak pertimbangan politik. Tahun 1982, UU Pokok Pers nomor 11/1966 nomor 4/1967 diubah menjadi UU Pokok Pers nomor 21 tahun 1982. Perubahan ini sekaligus menandakan era baru dalam pers Indonesia. Selain berurusan dengan politik, pers Indonesia juga memulai bermain bisnis melalui surat izin usaha penerbitan pers atau SIU yang diatur dalam pasal 13 ayat 5 dan tentang iklan di ayat 6 UU nomor 21 tahun 1982. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Desa. Baik, terima kasih kepada teman Ersa. Sekarang masuk kepada masa era reformasi. Ada beberapa poin yang terdapat pada era reformasi ini, yaitu yang pertama, reformasi pada bidang pers ditujukan agar kehidupan pers di Indonesia benar-benar memperoleh kebebasan. Langkah pertama untuk memulai kebebasan pers di Indonesia adalah dengan mencabut aturan surat izin usaha penerbitan pers atau yang biasa disingkat dengan SIUPP. Yang kedua, setelah SIUPP dicabut oleh Menteri Penerangan, Yusuf Yosfiah, Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dengan begitu, industri media di Indonesia berlangsung melalui mekanisme pasar. Media di Indonesia berlangsung melalui mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga, puncaknya adalah keterbukaan pers Indonesia terhadap modal asing yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemudian poin yang keempat, setahun setelah merdeka, Persatuan Wartawan Indonesia atau biasa disingkat dengan PWI yang didirikan di Sala 9 Februari tahun 1946 mengusulkan penghapusan pers Breidel Ordonantie warisan Belanda. Namun, usulan ini baru direalisasikan pada tahun 1954. PWI terus berjuang melahirkan peraturan yang mengatur tentang pers yang akhirnya dikeluarkan pada 12 Desember 1966 tentang Undang-Undang Pokok Pers tahun Pers nomor 11 tahun 1966. Kemudian pers di masa awal dijadikan sebagai alat politik oleh pemerintah. Tonggak politis yang pertama dari penguasa Orde Baru mengenai pers adalah Undang-Undang Pokok Pers nomor 11/66 nomor 4/1967. Dalam perjalanan sejarah bangsa, berbagai peristiwa penting mempengaruhi perubahan Undang-Undang Pokok Pers nomor 11/66 nomor 4/1967 menjadi Undang-Undang Pokok Pers nomor 21/1982. Datanglah era reformasi pasca kejatuhan Soeharto di tahun 1998 yang sebetulnya tidak begitu banyak berpengaruh terhadap struktur kepemilikan media atau konglomerasi media. Kebebasan pers di era reformasi ini bahkan menimbulkan kenyamanan bagi konglomerasi media berdasarkan kajian oleh Yanuar Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2012 ditemukan 12 utama bisnis media di Indonesia.
Ketika reformasi bergulir, berbagai elemen masyarakat Indonesia berusaha untuk menata kembali sistem demokrasi yang ideal. Salah satunya adalah dengan menegakkan kebebasan pers. Sebab kebebasan pers merupakan cermin sistem demokrasi yang ideal. Demikian presentasi saya selanjutkan kepada teman Sela. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di era reformasi. Presiden B.J. Habibie menetapkan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 di tanggal 23 September 1999. Undang-undang ini kemudian menggeser penggunaan istilah pers dari alat revolusi atau dalam kurung Undang-Undang Nomor 11 garing 1966 alat menjadi dan juga alat perjuangan nasional Undang-Undang Nomor 21 garing 1982 menjadi lembaga sosial, lembaga ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 garing 1999. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa di Undang-Undang Nomor 11 garing 1966 dan Undang-Undang Nomor 21 garing 1982 tampak media massa syarat dengan tugas negara yakni kekuasaan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, media massa tampak memiliki tugas kerakyatan. Pers lebih terbuka dalam mengkritik pemerintah dalam kerangka pergeseran dari supremasi negara kepada supremasi rakyat. Dan penjelasan yang lebih rincinya akan saya lanjutkan. Teman-teman mungkin bisa melihat dalam tabel ada 3 bagian perubahan undang-undang, yaitu dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1996, pers dijadikan sebagai alat revolusi. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982, pers dijadikan sebagai alat perjuangan nasional. Dan pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, pers menjadi lembaga sosial dan juga lembaga ekonomi. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966, pers dijadikan sebagai alat penggerak massa, lalu saat berganti menjadi Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982, pers menjadi alat penggerak atau pembangunan bangsa. Dan hingga saat ini, saat kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, pers menjadi wahana komunikasi massa. Selanjutnya yang ketiga yaitu dapat dilihat bahwa dalam urutannya yang ketiga itu pengawal revolusi. Artinya dalam saat menggunakan undang-undang pers tersebut, pers menjadi pengawal revolusi. Lalu setelah berganti undang-undang, dia menjadi pengawal ideologi Pancasila, dan untuk saat ini ia menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, dan juga kontrol sosial. Lalu sebelumnya saat kita memakai undang-undang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 1966, pers menjadi sosialis Pancasila, sedangkan saat diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982, kita menganut pers Pancasila, dan saat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 menjadi pers nasional atau asing. Lalu selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966, pers menjadi tingkat kerangka revolusi. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982, pers memiliki tujuan nasional, dan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, pers memenuhi hak masyarakat atas informasi, menegakkan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan juga supremasi hukum. Lalu selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966, pers bersifat progresif. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982, pers bersifat konstruktif progresif. Dan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan juga saran. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966, pers memiliki kontra revolusi. Dalam Undang-Undang Nomor 82, pers menentang Pancasila, dan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, pers menghambat atau adanya munculnya dalam kehidupan pers adanya hambatan atau suatu kejadian yang menghalangi kebebasan pers itu sendiri. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 munculnya pengkhianatan terhadap revolusi,
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, munculnya juga pengkhianatan terhadap perjuangan nasional, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dari beberapa masalah yang dihadapi sebelumnya dalam dua undang-undang ini, kemudian muncullah salah satu hal yang di mana memunculkan adanya hambatan atau halangan dalam menghambat untuk kebebasan pers itu sendiri. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, pers memiliki rasa gotong royong atas asas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, pers secara bersama memiliki asas kekeluargaan. Dan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 munculnya peran serta masyarakat dalam pers. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 munculnya revolusi dalam pers. Lalu yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 adanya perjuangan nasional dalam pers. Dan yang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terjadinya kemerdekaan pers. Lalu yang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 munculnya revolusi Pancasila. Yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 adanya ideologi Pancasila dalam pers. Dan yang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sama seperti yang sebelumnya tetap munculnya suatu kemerdekaan pers. Baik, sekian penjelasan saya. Selanjutnya untuk saat ini regulasi sistem pers Indonesia itu diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers di Indonesia. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu, sebagai penjabaran undang-undang pers, juga ditetapkan kode etik jurnalistik untuk para wartawan atau organisasi pers. Kode etik jurnalistik telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Peraturan DP V/2008 tentang pengesahan SK Dewan Pers tahun 2006 tentang kode etik jurnalistik. Dalam kode etik jurnalistik tahun 2006, kode etik wartawan atau organisasi pers ini berisi 11 pasal yang ditandatangani Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih.